Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقام الله يصلي وسلم دائما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللهم بلغ روح محمد مني تحية وسلاما سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانه وبحمدك أعظمك وأجلك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله غيرك الأكبر والخلق كلهم لك راجعون. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin Sawangan Regensi Bapak Ustaz Ali. Salam takzim, salam takrim dari Al-Fakir. Juga yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para haji. Yang saya mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak ulah rasa takzim. Juga ada sahabat saya, saudara saya Bapak Haji Budi Hartono. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puja-puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini di pagi yang sangat insyaallah berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama merenung kenikmatan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga kita sekalian mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu tercurah kalimat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat beliau yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini masya Allah terasa nikmat, walaupun barangkali jamaah yang sama-sama hadir ini tidak terlampau banyak, tidak melebihi luasnya masjid. Maklum, memang dimanapun masjidnya lebih banyak jamaah itu di luar ketimbang di dalam. Barangkali hari ini jamaah yang di luar ada ribuan Pak. Kalau yang di dalam paling hitungan puluhan nih Pak.
Ini pun orangnya pilihan, Pak. Ini kita termasuk pilihan, alhamdulillah. Makanya saya mohon kepada Ustaz Ali tadi, Masya Allah ketemu, saya assalamualaikum. Saya pikir beliau mau kemana, padahal harusnya saya ngasih tumpangan ke beliau. Takutnya beliau marah, jangan marah Ustaz ya. Tapi sangka sombong saya. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya subuh. Ini barangkali kita bahas subuh dulu. Saking dahsyatnya subuh, salat sunat subuh sebelum yang namanya salat subuh itu bagaikan apa? Kita yang namanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau mau kaya, salat sunat subuh. Makanya kalau bisa kaya lebih lama. Karena kadang-kadang orang banyak yang telat. Termasuk saya juga tadi telat juga. Kalau bisa di jalan, kalau bisa 1 jam sebelum subuh. Atau barangkali beberapa menit sebelum subuh, Pak. Biar apa? Orang bisa melaksanakan sholat sunat subuh. Kadang-kadang ada Pak Majid yang mungkin habis azan subuh udah buru-buru aja. Makanya kalau orang dulu biasanya pada baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Itu biar kasih jeda antara yang namanya azan dengan iqamah. Biar orang yang baru datang biar bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat subuh. Karena Masya Allah faedah, manfaat, maslahatnya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya kalau bisa kerjain, Pak. Jangan duduk dulu, kita kerjakan. Masya Allah kita bakal lihat orang yang lebih kaya ketimbang orang-orang yang kaya. Bahkan menjadi celotehan di media sosial. Orang-orang kaya terbesar di dunia, terkaya di dunia, kalah dengan kita yang orang Islam sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Masya Allah. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini tentunya kita berkumpul dalam perkumpulan jamiah yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya, keinginan kita, munajat kita kepada Allah ketika hari ini kita kumpul di hadapan kita, Masya Allah, harapannya mudah-mudahan nanti pun dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Makanya orang Islam adalah orang yang bergembira, orang yang berbahagia. Kenapa disebut yang berbahagia? Karena banyak sekali faedah manfaat ibadah yang bisa mereka rasakan. Makanya suatu ketika baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 kebahagiaan seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami, bisa dikutip dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi. Kajian hadis ini atau derajat hadis ini, ada ulama yang bilang adalah derajat hadisnya adalah dhaif. Tapi Imam As-Suyuti beliau bilang bahwasanya ketika derajat hadis dhaif, ketika untuk digunakan untuk semangat fadilatul amal, melaksanakan keutamaan beribadah kita di hadapan Allah adalah tidak menjadi sebab atau tidak menjadi genangan. Kata Rasul, ada 4 kebahagiaan manusia di dalam dunia ini. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan. Berarti Pak, ada berapa Pak kebahagiaan kita di dalam dunia ini? Sebenarnya di antaranya ada 4. Apa yang pertama? Antakuna zawjatuhu salihah. Yang pertama kata Rasul, manusia umatnya baginda Rasul bisa dikatakan bahagia. Yang pertama, antakuna zawjatuhu salihah, punya istri salihah, punya bini baik, kagak merongrong. Mudah-mudahan bini kita baik ya Pak. Amin Pak, amin ya Rabbal. Aminnya jangan setengah-setengah Pak. Doa subuh itu Masya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kagak cuma 1 bini solehahnya Pak. Amin. Aminnya takut banget Pak. Al-Qawna zawjatu salihah, Masya Allah, punya istri solehah itu
Lihat para tokoh-tokoh Pak, bahkan sekelas presiden aja Pak, di belakang beliau ada istri yang hebat. Kemudian para pejabat, para pimpinan, para alim ulama, itu mereka di belakang mereka ada istri yang hebat, yang memberikan semangat, motivasi. Makanya kalau bisa cari istri yang hebat Pak. Boleh cari pendidikan yang memang tinggi, tapi bukan pendidikan formal yang kita cari. Wanita yang soleh. Kalau bisa mah cari juga. Ini mah barangkali mungkin dulu Pak. Kalau sekarang jangan main cari aja, repot. Kalau dulu barangkali kalau bisa cari istri lulusan pesantren. Ustaz boleh nggak sekarang saya cari lulusan pesantren? Boleh. Boleh. Kalau berani mah. Kalau kagak takut diketok sama ininya boleh silakan. Kadang-kadang kan kita ikatan suami takut istri, betul kagak Pak? Betul banget Pak. Kalau di Irak ada ISIS, di Indonesia ada istri, ikatan suami takut istri. Hebat banget di luar, hebat banget yang namanya di mana-mana. Giliran di dalam rumah, masya Allah, bininya baru megang sapu aja udah takut banget Pak. Istri yang soleh, masya Allah, dahsyat Pak. Makanya seorang mufti Mesir, beliau berkata, orang Yahudi dan orang Nasrani sekarang ini, mereka punya sistematik Pak. Mereka sekarang ini tidak lagi banyak menyerang kaum muda, tidak lagi banyak menyerang generasi muda. Yang mereka serang ini, yang sekarang mereka serang adalah siapa? Yaitu kaum ibu atau kaum perempuan. Ditanya, kenapa lebih banyak sekarang ini kaum perempuan, kaum ibu yang diserang oleh orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawab mereka? Ketika saya menyerang generasi muda, lalu mereka memiliki orang tua yang soleh dan solehah, ada kecenderungan, ada harapan nanti mereka bisa berubah menjadi soleh lagi atau solehah lagi. Tapi ketika saya serang induknya, ketika saya serang daripada ujung tombaknya, yaitu ibu, karena kata Nabi, ibu itu al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu, seorang perempuan madrasatul ula, sekolah yang pertama, sekolah yang paling utama. Maka ketika mereka lahir pula, anak-anak mereka pun adalah anak yang ikuti induknya. Bejat ibunya, maka anaknya pun akan bejat. Solehah ibunya, maka akan kecenderungan mudah-mudahan anaknya jadi soleh maupun solehah. Lagi jawaban. Makanya sekarang jangan aneh. Sekarang makin banyak perempuan, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada di keluarga kita, perempuan-perempuan yang memang rusak akhlak dan moral. Coba sekarang kita lihat Pak, ibu-ibu senangnya selfie. Yang harusnya istri-istri bapak harusnya ada nih Pak. Senang banget selfie, kemana-mana selfie, cekrek-cekrek, kadang-kadang bikin status, ria banget. Mau ngaji, on the way ngaji, OTW. Kita mah gak pernah begitu Pak, betul gak Pak? Takut ketahuan soalnya. On the way kondangan, on the way besan, on the way misalkan muludan atau pengajian yang lain. Kadang-kadang makan aja on the way, makan diaduk. Atau kadang-kadang bakso dipoto, foto baksonya cekrek. Sama teman-temannya saling selfie. Kalau barang-barang wifi dia cekrek. Kadang-kadang yang paling gak enaknya sampai ke WC aja on the way ke WC. Itu dah hebat. Belum lagi adanya perselingkuhan ketika gara-gara media sosial. Banyak gak Pak? Banyak. Ada ibu-ibu yang hancur rumah tangganya gara-gara dia bergaul dengan teman yang baru dikenalnya di media sosial. Dia lupa sama suaminya. Karena apa? Dia kenal dengan teman barunya di Facebook, di Twitter, di Instagram dan sebagainya. Rusak. Belum lagi ibu-ibu yang memajang foto-fotonya, dari foto yang pakai hijab sampai foto yang tidak pakai hijab. Rusak akhlaknya. Sekarang dirusak model begitu Pak. Ibu-ibu yang dirusak, kaum perempuan yang dirusak. Betul kata seorang mufti Mesir tadi, yang dirusak tidak lagi anak mudanya, tapi yang dirusak adalah generasi perempuan atau ibu-ibunya. Alhamdulillah. Makanya penting Pak, kita sebagai laki-laki, dia surat At-Tahrim ayat 6. Tanggung jawab seorang suami itu ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kita kalian, diri kalian. Siapa ini yang dimaksud dengan anfusakum ini? Ulama menafsirkan yaitu para suami, seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, suruh jaga diri, tapi menggunakan waw atau ada waw yang beriringan. Selain kita jaga anfusakum, jaga diri kita, wa ahlikum, jaga juga keluarga kita, nar, dari api neraka. Ya, siapa? Ya, makasih. Biasanya kalau di kampung saya nih Pak, mohon maaf, ada teh temennya, ada nasi uduk biasanya. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ayo tanggung jawab kita nih pulang dari sini. Makanya penting Pak, seorang laki-laki itu banyak ngaji begitu. Jadi bukan perempuan yang harus banyak ngaji di luar. Memang kadang-kadang terbalik, yang lebih banyak ngaji itu ibu-ibunya. Betul nggak Pak? Hari Senin ibu-ibu ngaji, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang rajin banget ngaji, pas di rumah tetap aja galak sama suami. Betul nggak Pak? Karena tanggung jawab ngaji itu sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ngajarin siapa? Suaminya. Jadi jangan sampai terlalu banyak nyari duit Pak. Kadang-kadang pergi pagi, pulang malam, pergi pagi nyari duit. Tetap aja rumah nyicil-nyicil juga Pak. Mobil nyicil-nyicil juga, motor nyicil-nyicil juga. Tapi ternyata kesalahan kita apa? Kita ini gak peduli dengan pendidikan dan pembinaan rumah tangga kita. Maka Rasul ingetin, kebahagiaan seseorang adalah yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, punya istri yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, beliau nyatakan dalam hadis ini bahwasanya ada kebahagiaan seseorang manusia, wa'adahu abrar, punya anak yang baik, punya anak yang soleh-solehah, bahagia banget rasa-rasanya kalau kita punya anak soleh-solehah. Amin ya rabbal. Apalagi zaman sekarang kita bagaikan memegang bara api yang panas. Ketika kita lepas akan yang namanya menjadi bola liar. Ketika kita pegang terus kadang menjadi panas, bahkan bisa membakar kedua tangan kita. Itulah punya anak di zaman sekarang. Tantangan dan rintangan begitu hebat. Makanya kalau bisa Pak, minimal banget kita punya anak SMP, pesantrenin Pak. Cari pesantren. Kalau dia kagak betah, cari air. Sering didoain sama ulama, sama kiai. Kiai, tolong doain air. Nih, biar anak saya betah. Doain. Jangan minta doain dong. Bawain rambutan banyak ke kiainya. Sama duit segepok. Ini mah kadang-kadang minta air doang, dikasih duit mah kagak ke kiai. Makanya airnya kagak mau jarak. Kiainya kagak ikhlas. Ini Ustaz Ali nanti ke Ustaz Ali, Ustaz, anak saya mau pesantren. Doain Ustaz. Jangan bawa air doang. Bawa duit, ya banyak. Biar berkah. 100.000, insya Allah betahnya 10 hari. 1 juta, insya Allah betahnya setahun. Gitu. Doain. Ntar kalau airnya udah habis, datang lagi setahun yang akan datang. Jadi ukurannya jangan sampai kadang-kadang mohon maaf Pak. Ini mah kita kadang-kadang terbalik. Buat guru-guru umum apa karena diperhatiin banget. Diperhatiin banget. Kadang-kadang dibawain ini itu. Giliran kita minta tolong sama Ustaz. Kadang-kadang mohon maaf, Ustaz ketika nerima duit, Ustaz sih nerima duit kagak ikhlas banget jadi Ustaz. Tahu Ustaz itu manusia Pak. Kadang-kadang Ustaz ngomongin mulu. Kesian banget ya Ustaz. Sampai Ustaz Ali, Masya Allah, sering banget. Kalau bisa begitu Ustaz Ali nih. Kalau bisa beliin sepeda tadi Ustaz Ali, walaupun beliau mungkin punya kendaraan, tapi paling enak membeliin sepeda. Ini jemaah urunan ya Ustaz Ali, jalan kesian. Beliin sepeda juga sekarang yang 4 juta 5 juta. Urunan biar berkah. Ini Ustaz Ali kan nyampe kan, kalau ke masjid kan nyampe. Oh, karena kan jamaah pada tengok siapa imamnya anda. Siapa imamnya anda? Lu aja. Ujung-ujungnya kan siapa ada sembarangan ini. Makanya kadang-kadang Pak nih, biar berkah ulama dulu. Kalau kita ke rumah ulama, ke rumah ustaz, ini yang namanya teng-tengan kudu berat. Kalau kata orang Betawi mah Pak, jalannya kudu yang namanya agak
berat sebelah. Artinya jangan lurus. Kadang-kadang kita jalan ke rumah ulama ustaz lurus aja Pak, kagak pembawaan maksudnya. Tapi kalau Betawi bawa tentengan sampai dia belok ke kiri atau ke kanan. Saking tentengannya berat. Orang buta tuh berkah orang dulu. Bawa yang namanya nangka Cibeda, bawa namanya duren tuh, belum lagi yang nanti diangkut. Ada 50.000, 100.000 datang ke rumah ustaz ulama, ya Allah seneng banget rasanya. Makanya kembali Pak, kalau kita pengen punya anak berkah, jangan jauh-jauh daripada ulama anak kita. Ajarin sering-sering ke rumah ulama. Bahkan zaman sekarang kalau bisa Pak, kalau anak kita sudah pengen pesantren dari SD, anak saya Tahatul Bidimah kelas 2 SD kemarin pertengahan semester saya masukin pesantren. Karena Masya Allah, saya selaku barangkali yang dipikirkan di dalam lingkungan saya, berat juga mengurus daripada anak-anak. Jangan dipikir anak ustaz juga jadi soleh, kagak Pak. Berat. Kadang-kadang kita suka ngomelin anak orang lain, tiba-tiba anak kita sendiri begitu. Kadang-kadang kita ngomelin, sholat anak-anak orang lain. Kadang-kadang anak kita pulangnya maghrib. Anak saya Pak pulang maghrib Pak, main burung, main di lapangan kadang-kadang. Kelas 2 SD Pak. Kadang-kadang pergi dia sama temennya ke warnet atau ke PS, PlayStation. Ya Allah, akhirnya saya masukin pesantren. Alhamdulillah. Nah sekarang kita Pak, mohon maaf, kita punya anak masuk pesantren. Berat Pak, berat banget Pak punya anak zaman sekarang kalau tidak masukin pesantren. Kalau kita 24 jam bisa ngurus dan membina anak-anak kita, tidak menjadi soal kalau anak kita tidak pesantren. Tapi kalau kita tidak bisa yang namanya mengurus sampai 24 jam satu hari penuh, maka jangan harap kita punya anak yang soleh maupun soleh. Makanya karakter anak yang soleh di Indonesia ini harusnya masukin pesantren. Masukin pesantren biar anak kita terjaga akhlak. Lagi sekarang mohon maaf, makin lama anak-anak kita ya Allah tantangan-rintangan semakin hebat. Handphone di mana-mana, betul nggak Pak? Handphone. Kadang-kadang anak SD aja kita dibeliin handphone. Orang tuanya pun harus mikir. Jangan beliin sesuatu yang belum ada yang namanya manfaat sesusian. Cuma kadang-kadang anak baru kelas 5 SD hadiah ulang tahunnya apa? Motor Mio. Iya, nah, sekarang punya motor gampang banget Pak. Cukup 750.000 datang ke dealer. Dapat nggak motor Pak? Dapat. Inden seminggu 2 minggu. Yang penting bulannya dibayar. 3 bulan, 4 bulan nggak dibayar, ya tetap diambil motor. Yang penting ngerasain 4 bulan saat gitu. Orang gampang banget punya motor sekarang. Anak kita ngerengek. Papa, ayah, bapak beliin motor dong. Pengen kayak temen. Akhirnya bapaknya karena nggak mau pusing dibeliin. Nah ibunya udah mesen jangan apa anak kita masih kecil. Kata bapaknya udah biarin aja. Kata kita orang kaya sesawangan lagi sih. Nah malu lah kita punya anak. Kita orang kaya sesawangan lagi sih. Sombong banget orang kaya sesawangan lagi sih. Udah kayak mau Haji Muhyiddin lagunya. Paling kaya masa kita nggak dibeliin motor anak kita. Beliin aja mah, beliin. Akhirnya anak sehari 2 hari dia belajar sama ayahnya atau sama temennya atau saudaranya. Ketika udah punya motor, Masya Allah biasanya mainnya deket-deket ini mah jauh-jauh. Dulu nggak punya motor, cuma punya sepeda, mainnya sekitar Sawangan Legacy atau Sawangan Permai. Giliran udah punya motor, lain mainnya jauh, Depok, Parung Bingung, kemudian Ciputat, Gaplek, macam-macam lah. Biasanya kalau dulu punya sepeda, pulangnya sore. Ini mah pas punya motor, pulangnya malam. Awalnya jam 8, jam 9, keseringan malam, akhirnya pulang jam 12, jam 1. Gara-gara motor, belum pada tempatnya. Belum lagi handphone pun sama Pak. Jangan beliin. Kalau memang usianya belum sampai, ya. Kalau belum manfaatnya jangan beliin. Ustaz buat komunikasi bagaimana? Silakan beliin HP. Beliin yang Asia udah bagus, Lexi udah bagus, Smartfren. Yang bisa SMS sama telepon aja dah. Jangan kadang-kadang di handphone Pak, mohon maaf orang tua jangan gaptek. Kadang-kadang di dalam handphone tuh ada video-video, tinggal kita klik. Kuotanya sekarang banyak banget, gampang. Tinggal klik YouTube, gampang banget Pak.
Tidak ada tedeng aling-aling, terbuka semuanya. Gak usah anak-anak lah, kita juga Pak. Kalau buka YouTube kagak mau yang namanya sebentar, betul gak Pak? Orang khusyuk banget ngeliat handphone, kirain baca Al-Quran, belajar di handphone, lagi ngeliatin YouTube. Kadang-kadang paling gedeg ya Pak, ngeliat YouTube di dalam masjid. Udah gitu YouTube yang mending, video-video yang bagus, ini mah video-video porno di dalam masjid, di paling depan. Orang di belakang lihat orang khusyuk banget itu itikaf. Padahal lagi di YouTube Pak, di dalam masjid kamu bilang minta tuh hati-hati Pak. Anak-anak kita tantangannya adalah teknologi. Teknologi bagaikan pisau. Ketika kita bisa menggunakannya akan menjadi mulia. Ketika kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya akan memotong pengiris daripada anggota tubuh kita. Yang ketiga, kata Rasul, menjadi sebuah kebahagiaan seseorang, menjadi sebuah kesenangan dari umat bagi Rasul adalah apa? Wa ulatuhu sholihin, dia bergaul, berkumpulnya sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh. Masya Allah, saya yakin dan percaya pada subuh kali ini yang berkumpul kita, yang kita sholat berjamaah di Masjid Al-Mulisin adalah orang-orang yang soleh. Amin. Orang soleh ini bagaikan kita bergaul sama tukang minyak wangi. Ketika kita malas sholat berjamaah, lalu kita bergaul sama orang yang rajin sholat berjamaah, insya Allah lambat laun kita akan gampang mudah yang namanya rajin sholat berjamaah. Kemudian ketika kita bergaul dengan orang yang sering ngaji, bergaul dengan ustaz, kiai, ulama, haji yang soleh, tentunya kita pun akan kecipratan amalan ilmu dan juga amalan ibadah mereka. Tapi sebaliknya, yang namanya amalan itu bergaul juga ada kalanya ada yang negatif. Yaitu siapa? Ketika kita bergaul sama orang yang bau, orang yang memang jualannya ikan misalnya, maka akan kecipratan bau amisnya. Maaf nih Pak, ada tukang ikan di sini Pak. Ini mah analogi aja, jangan pulang dari sini Ustaz mah salah banget dah. Ustaz mah tega banget katanya bergaul sama tukang ikan nggak boleh. Ya besok rasanya kok kagak punya teman kayak gitu. Bukan maksudnya apa Pak? Jangan sampai kita bergaul dengan pergaulan yang salah. Jangan bergaul dengan orang-orang soleh. Allah kayak begini kan nikmat. Ini kan wajah-wajah orang soleh. Amin. Amin yang kenceng apa Pak? Amin. Walaupun barangkali masih punya utang di mana-mana. Iya namanya utang mau Pak, motor, macam-macam kan kredit mau banyak kan begitu. Tapi insya Allah kita senang Pak, senang Pak bergaul sama orang-orang soleh ini kayaknya nikmat. Yang tua, yang muda, yang tua, masya Allah, yang tua menghargai, menyayangi yang muda menghormati, menyayangi juga yang tua. Nikmat rasanya pergaulan ini. Makanya kata Rasulullah SAW, bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang yang baik adalah kecenderungan dianggap sebuah kebahagiaan dan kesenangan di dalam dunia. Yang keempat, kata Rasul, kebahagiaan seorang umat baginda Rasul di antaranya yang keempat, yaitu apa? Wa yakuna rizquhu bi baladihi, yaitu dia diberikan rezeki, diberikan harta, diberikan kecukupan harta dan sebagainya, kecukupan rezeki di baladihi, cukup di negerinya saja. Artinya apa? Kita tidak perlu jadi TKI, istri kita tidak perlu jadi TKW, atau barangkali kita jauh-jauh pergi dinas ngojek sebulan sekali. Ada ngojek pulang sebulan sekali Pak? Saya tanya Pak, ada ngojek pulang sebulan sekali Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak. Kalau ngojeknya di Papua kalau tiap hari dia tekor. Itu Masya Allah Pak. Ketika kita Masya Allah dapatkan rezeki cukup di negeri kita, nikmat rasanya, gak perlu capek-capek. Emang kata Rasul begitu modelnya. Kalau dapat rezeki ibadah ini cukup di negeri kita sendiri, cukup di tempat kita, gak perlu jauh-jauh. Paling banter kalau jauh mungkin kita kerja di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, atau sekitaran Jabodetabek. Nggak perlu yang namanya dinas luar sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun harus pindah dari tempat semula, tempat asal. Atau juga ada orang yang kontraktor, kontrak dari sini ke situ karena apa? Pekerjaannya begitu. Modelnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya kasihan, terbengkalai pendidikan anak-anak. Ada yang jadi korban kalau orang tuanya sering pindah
pindah rumah, itu anak-anak. Ini mah bisa 3 bulan sekali pindah, karena pekerjaannya harus menuntut begitu. Itu gak nikmat, walaupun gajinya 10 juta sebulan, 15 juta sebulan, atau 20 juta sebulan. Tapi kalau kondisinya pindah-pindah terus, kata Rasul, itu kurang nikmat. Tapi nikmatnya wa ayyakuna rizquhu bi baladi. Dia punya rizki, ada cukup nyari di negerinya sendiri. Artinya gak perlu cukup jauh-jauh, cukup di sekitarnya ada rizki yang Allah berikan. Makanya hadirin rahimakumullah, tematik kita pada pagi hari ini, ayo kita kejar, kita rempuh daripada kebahagiaan yang Rasul gambarkan tadi 4 di antaranya. Apa yang pertama tadi? Semoga kita memiliki istri yang solehah. Kalau hari ini, kalau saat ini istri kita belum solehah, tanggung jawab kita selaku suami menjadikan dia solehah. Sekalipun barangkali sampai akhir hayat kita, istri kita masih belum solehah, yang terpenting bukan hasilnya, tapi proses. Lihat bagaimana Rasul dulu ketika beliau menangis, ketika wafatnya daripada pamandan beliau yaitu Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan belum masuk daripada ajaran agama Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi Allah memfirmankan ayat ini, wa innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad lan tahdi man ahbabta. Ini menggunakan kalimat lan dalam tata grammar bahasa Arab, itu bermakna lan tidak akan. Seperti kita lihat surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tanqal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum." Maknanya itu tidak pernah, tidak akan pernah beda orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sampai umat Islam mengikuti ajaran milah mereka. Ini juga sama. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan atau memberikan hidayah kepada man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Namun yang punya hak prerogatif memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup kita minta hidayah aja. Kita jadikan istri kita solehah, kita jadikan anak-anak kita soleh-solehah. Tapi terlepas barangkali kalau mereka tidak jadi soleh-solehah, kita jangan pernah bersedih. Yang penting prosesnya kita sudah jalani. Dan kita jangan takut kita bakal masuk neraka ketika kita sudah mencoba untuk menjadikan anak kita soleh-solehah atau istri kita solehah. Tapi ternyata sampai akhirnya kita mereka belum jadi soleh-solehah, itu nanti tanggung jawab mereka pribadi. Prosesnya kita telah laksanakan, kita telah yang namanya menjadikan mereka baik. Yang kedua, selain jadikan anak, jadikan istri yang solehah, jadikan pula yang kedua adalah semoga anak-anak kita anak-anak yang baik, anak yang soleh maupun solehah. Bukan karena dunianya Pak, bahkan kalau bisa dunianya ini hanya di bawah daripada akhirat. Akhirat harus di atas dunia. Pendidikan agama harus diutamakan, karena selaku umat Islam harus mengertikan agama. Kalau bisa, kalau kita punya anak tidak pesantren, panggil guru dari mana-mana, privat khusus, bayar mahal tuh guru. Nah, ajarin anak saya. Atau barangkali kita ajak matis-matis ilmu. Bapaknya rajin ngaji kemana-mana, ajak anaknya. Nah, ayo ikut ayah. Kalau kamu memang gak mau pesantren, ikut ayah ngaji. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Biar anak kita baik. Karena mohon maaf, zaman sekarang kalau anak ini gak dapat asupan pengajian, jangan harap mereka menjadi anak-anak yang baik. Yang ketiga kesimpulannya, ayo sama-sama. Kalau kita pengen jadi gembira, pengen bahagia di dunia ini, semoga kita berkumpulnya sama orang-orang yang baik. Bukan berarti kita ini akan membeda-bedakan pergaulan, tidak. Barangkali kita punya teman yang tidak baik banyak, tapi jangan terlalu dekat dengan mereka, karena takutnya nanti ketularan atau nanti imbas negatif dari mereka. Tapi lebih banyaklah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang yang pandai sholat berjamaah itu top, orang yang selalu menjaga waktu sholat 5 waktu itu top. Insya Allah mudah-mudahan sholat 5 waktu ada dijaga, apalagi yang sedang tentang dunia, mereka pun akan menjaganya dengan baik. Yang keempat adalah bagian seorang umat Islam, seorang umat bagi Rasul adalah mereka ini mendapatkan rezeki di baladihi, rezeki cukup di negerinya sendiri, tidak perlu jauh-jauh ke negeri orang, tidak perlu jauh-jauh ke negeri seberang untuk
untuk sampai menginap berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mendapatkan rezeki. Walaupun besar rezekinya, tapi kalau di negeri kita yang namanya lebih sedikit tapi dekat daripada yang namanya rumah kita, itu lebih nikmat ketimbang jauh-jauh tapi kita ternyata tidak menikmatinya. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan Ustaz. Mohon maaf Ustaz tadi ada kekurangan-kekurangan. Dan untuk menambah barokah kita barangkali selepas ini, insyaallah nanti kita sebentar lagi ada waktu isyraq, kita melaksanakan salat sunat isyraq, yang mana pahalanya masya Allah berkah banget ketika kita sudah melaksanakan salat sunat isyraq. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa dari jamaah sekalian, dan silakan nanti jam 12 siang tonton Indosiar. Insyaallah ada saya Pak. Jadi perdana saya tayang ada acara bersama Indosiar. Ini jam 12 siang Pak. Ya, insyaallah mohon doanya. Itu nanti tayangnya pas lapangan mati lampu Pak. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha